Dan dokter, di voice note dokter mengatakan begitu kena COVID atau sebelum kena COVID, puasa. Nah, puasa ini tujuannya apa, Dok? Apakah bisa membunuh COVID-nya? Iya, terima kasih. Pertanyaan gue langsung banyak. Pertama, terima kasih sudah diundang Siap, ya, dokter. untuk klarifikasi juga. Jadi sebetulnya voice note itu tidak saya niatkan untuk viral sebetulnya. Iya. Hanya menjawab pertanyaan menantu saya yang di Bandung ya. Ini dia manggilnya Abi ya. Abi, saya dan teman-teman ini banyak yang kena COVID. Gimana ya supaya nggak fatal? Supaya tidak fatal. Iya, supaya tidak fatal. Saya dengan teman-teman dokter-dokter yang concern dengan puasa juga ya. Itu tahun lalu bulan April, jadi Maret itu wabah ya, pandemi ya. April itu kita sudah nulis buku optimalisasi kondisi metabolik untuk mencegah fatalitas. Oke. Bahkan beberapa kali kami juga ngisi seminar, diundang juga oleh teman IDI di Riau, waktu itu juga IDI Jawa Tengah ya. Prinsipnya begini, jadi tagline-nya adalah be a bad host for COVID. Be a bad host for the COVID. Ya. Oke, ini jadi tuan rumah yang jelek untuk COVID. Betul. Karena konsep hubungan COVID dengan kita itu kan pembajakan. Dia makhluk yang setengah hidup setengah mati, virus ini kan. Bukan makhluk hidup sesungguhnya. Dia hanya ada materi genetik RNA dibungkus oleh kapsul dan ada duri-durinya. Dia masuk ke tubuh kita. Konsepnya itu membajak tubuh kita. Nanti RNA-nya masuk, dia ditranskripsikan, mencetak anak virusnya, menggunakan nutrisi dari kita. Menggunakan nutrisi dari kita. Yeah. So this is basically cancer. Yes. Hampir sama dengan cancer. Oke. Hampir sama dengan cancer. Menggunakan nutrisi kita, dia membajak, kemudian berkembang biak. Nah, nanti mungkin ada beberapa hal yang beda, yang unik untuk virus ini ya. Kenapa dia kok bikin heboh banget gitu, virus ini? Karena yang dibajak adalah S2-nya. S2 ini kayak remnya inflamasi. Jadi, begitu remnya dibajak oleh virus ini, inflamasi itu gaspol gitu. Istilahnya gitu. Nah, berarti bisa terjadi komplikasi. Iya kan, yang komplikasi beratnya itu kan karena hiperinflamasi, karena badai sitokin. Sitokin release syndrome. Macam-macam. Nah, intinya adalah inflamasi yang hebat, tidak terkendali. Dan itu sebetulnya bisa diredakan dengan tadi dari awal itu kita sudah tidur dan puasa. COVID itu diselesaikan dengan mekanisme autofagi yang sangat hebat. Oke, Dok, ini orang-orang nggak tahu autofagi ini apa, Dok? Dalam kondisi tidak ada kalori, tidak ada makanan masuk, atau olahraga yang cukup intensitasnya, intinya ATP-nya berkurang lah. Itu tubuh akan melirik di sekitarnya. Cadangan. Mana yang bisa jadi makanan. Sekaligus untuk recycle. Ya kan, recycle. Nah, mekanisme recycle ini sekaligus untuk housekeeping. Jadi bersih-bersih sel. Ini ada sel calon kanker, dihancurin. Detox. Iya. Ini ada sel untuk Alzheimer itu kan ada protein salah cetak di otak itu. Dihancurin sama dia. Jadi orang yang rajin puasa, autofaginya berjalan dengan kuat, itu akan sangat bagus kesehatan metaboliknya. Ini yang saya banyak baca tentang autofagi ya. Ini terus terang di kuliah kedokteran juga nggak banyak dibahas nih. Karena konsep autofagi ini juga kan memang 2016 baru dapat Nobelnya karena baru kan. Iya, karena baru. Konteksnya baru, betul. Kalau seseorang dapat COVID, menurut dokter, what should they do? Fasting? Iya, itu seperti voice note saya itu ya. Memang banyak yang bahaya nih dokter ngomong begini. Nih COVID menyembuhkannya ternyata begini nih. Bahaya nih. Banyak yang mempertanyakan kan. Tapi saya bilang, saya punya literatur banyak menunjang itu, menunjang pendapat saya. Jadi saya nggak ngawur. Bahwa ketika kita kena COVID, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tidur.
Tidur itu paling utama. Lebih utama dibanding yang lain. Kenapa? Karena ketika kita tidur, kita meng-off-kan saraf simpatetik kita. Saraf simpatetik itu identik dengan gas untuk inflamasi tadi. Oke. Jadi pada saat kita tidur, harus rest. Jangan update status, jangan bikin podcast. Ya, pada saat kita kena COVID tidur, serius. Tidur gitu. Obat mungkin bisa nanti dulu deh, tapi tidur tuh jauh lebih penting. Kan nggak mudah dok untuk tidur dok. Nah kalau memang susah tidur, mungkin ya ada beberapa temen yang minum CTM deh. CTM kan gampang ya. Obatnya juga nggak terlalu ini kan bisa dibeli di toko obat. CTM aja 1 misalnya. Yang penting usahakan tidur. Nggak usah terlalu lama. Sebenarnya kalau COVID itu karena yang masalah adalah inflamasinya yang tidak terkendali, jadi kita mesti punya rem darurat. Karena rem utamanya rusak. Nah itu dengan tidur tadi. Kemudian dengan puasa. Puasa tadi yang saya katakan bahwa puasa itu membuat autofaginya sangat efektif. Karena autofagi itu ngancurin virus dan mengaktifkan tadi itu. Dan kotoran-kotoran itu. Yang kedua juga ketosis. Jadi produksi keton ini adalah antiinflamasi yang kuat juga. Antiinflamasi yang kuat, Ya. Kemudian stop karbohidrat sementara. Sementara aja. Kalau karbo lover gitu ya. Please sampai mungkin 2-3 hari, 4 hari atau paling nggak sampai swabnya negatif lagi. Itu mungkin lauknya aja dulu. Kalau misalnya ini berlaku untuk orang flu juga nggak? Untuk flu juga bisa. Ini kan innate immunity ya. Yang saya bahas kan adalah kekebalan bawaan ya. Jadi berlaku umum sebetulnya. Ya.